Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik, apa kabar? Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat, bersemangat dan penuh kasih sukacita pada hari ini. Hari ini adalah pekan biasa ke-21 dan berbahagia sekali karena hari ini kita semua ditemani oleh Romo Diosesa Norbertus Nuho Tukan atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Norbert akan menemani kita semua. Saya Bernadette Marita akan menemani Romo Tukan dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Sekarang marilah kita salam damai kepada Romo Norbert yang sudah berada di studio untuk Anda semua. Salam damai Romo. Salam damai juga. Apa kabar Romo? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Norbert. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa sumber kebijaksanaan sejati, terangilah hati dan budi kami dengan Roh Kudus-Mu. Bantulah kami untuk bisa membedakan mana yang baik dan buruk, sehingga tidak gampang terjebak dalam kehidupan yang salah. Berilah kami rahmat kebijaksanaan, agar kami dapat menempuh jalan kebenaran yang memerdekakan dan menyelamatkan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah terang terbit bagi orang benar, sukacita bagi orang tulus hati. Bersukacitalah dalam Tuhan. Hai orang benar, muliakanlah namanya yang kudus. Bacaan hari ini diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika bab 4 ayat 1 sampai 8. Saudara-saudara, demi Tuhan Yesus, kami minta dan menasehati kalian. Kalian telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal ini memang sudah kalian turuti, tetapi baiklah kalian melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kalian tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Yang dikehendaki Allah adalah supaya kamu semua kudus. Ia menghendaki agar kalian menjauhi percabulan. Hendaknya kamu masing-masing hidup dengan istrinya sendiri dengan kekudusan dan kehormatan, bukan dalam keinginan hawa nafsu, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dalam hal-hal ini, jangan ada orang memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, sebab Tuhan akan membalas semuanya itu. Sebagaimana dahulu telah kami katakan dan tegaskan kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan hal yang cemar, melainkan untuk melakukan apa yang kudus. Karena itu, barang siapa menolak ini, bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan Roh Kudus-Nya juga kepada kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Gunung-gunung luluh laksana lilin di hadapan Tuhan semesta alam.
Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya dan akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita simak bersama Injil Suci menurut Matius bab 25 ayat 1-13 yang akan disampaikan oleh Norbert untuk kita semua. Alleluia, 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 alleluia. Berjaga-jagalah dan berdoalah selalu, agar kalian layak berdiri di hadapan Anak Manusia. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak, sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin, dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, marilah sekarang kita simak bersama permenungan yang akan dibawakan oleh Norbert untuk kita semua. Silakan Romo. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dimanapun Anda berada, kita melihat bacaan pertama itu dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika
yang berbicara tentang hidup dalam kekudusan. Jadi Rasul Paulus menasihati orang-orang di Tesalonika untuk hidup dalam kekudusan. Pertanyaannya, mengapa ya Rasul Paulus menasihati supaya mereka hidup dalam kekudusan? Selain bahwa Rasul Paulus menyaksikan bahwa banyak orang-orang di Tesalonika, khususnya orang-orang non-Yahudi atau orang-orang kafir, yang memang merasa percabulan atau hidup dalam tidak kekudusan, itu hal yang lumrah, hal yang biasa atau dipraktekkan oleh mereka. Karena itu Rasul Paulus menasihati mereka agar betul-betul hidup dalam kekudusan. Nah, itu konteks dari surat ini. Nasihatnya ditujukan kepada orang-orang kafir yang memang melihat percabulan itu sesuatu yang biasa dipraktekkan dalam kehidupan mereka. Itu konteks. Tetapi kita melihat lebih dalam, mengapa Rasul Paulus kemudian mengajak orang untuk hidup dalam kekudusan. Alasan yang mendasar dan pertama adalah bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mencintai kita adalah Allah yang kudus. Karena itu kita sebagai orang beriman Kristiani ya dipanggil untuk menjadi hidup ya kudus ya. Kudus untuk diri sendiri, kudus di hadapan orang lain maupun kudus di hadapan Tuhan. Allah itu adalah Allah yang kudus, karena itu Dia memanggil kita untuk berjuang menuju kekudusan. Inilah yang dasar yang paling penting yang harus kita ingat. Lalu bagaimana kita lihat dengan kenyataan ya, kenyataan hidup gitu ya. Ya kalau berbicara tentang kekudusan dalam dunia saat ini memang orang pasti berpikir sulit gitu ya. Kekudusan seperti apa yang mau diperjuangkan? Kekudusan seperti apa yang mau diraih oleh orang-orang manusia pada umumnya yang juga normal. Yang setiap hari mengalami tantangan silih berganti. Yang setiap hari berinteraksi dengan orang lain. Lalu orang mengalami tarik-menarik. Di satu sisi orang berjuang untuk menuju kekudusan, tetapi di sisi lain dia ditarik oleh kelemahan, dia jatuh dalam dosa, percabulan, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Ini perjuangan yang tidak mudah. Tetapi bahwa Rasul Paulus hari ini mengingatkan orang-orang di Tesalonika dan juga kita semua Bapak Ibu yang hidup dalam dunia yang serba maju ini, bahwa orientasi hidup kita adalah menuju kekudusan. Apakah kita jatuh dan bangun, itu urusan kemudian. Tetapi bahwa Rasul Paulus mengingatkan kita, tujuan utama kita, perjuangan kita adalah menjadi kudus seperti Allah yang adalah kudus. Saya kira ini panggilan dasar. Meskipun kita menemukan banyak kesulitan, tetapi bahwa kita percaya bahwa di tengah-tengah kesulitan seperti itu, Allah mencurahkan roh-Nya ke dalam batin kita, ke dalam diri kita, dan itulah yang memampukan kita untuk meraih, memiliki kekudusan dalam hidup. Saya kira ini yang perlu diingat, bahwa Allah tidak membiarkan kita sendiri untuk mengejar kekudusan, tetapi roh-Nya dicurahkan ke dalam diri kita. Terima kasih Romo. Romo, bagaimanakah caranya agar kita dapat hidup kudus, Romo? Cara untuk hidup kudus, ya saya kira Bapak Ibu yang mendengar di rumah masing-masing maupun kita memiliki aneka cara untuk bagaimana kemudian kita menjadi orang kudus gitu ya. Tetapi saya teringat ya, kalau kudus dalam bahasa Mandarin ya. Saya kutip sedikit bahasa Mandarin. Kalau orang kudus atau orang suci dalam bahasa Mandarin itu disebut Sheng Ren. Sheng itu kudus. Ren itu orang kudus. Tetapi Sheng kudus, Sheng itu sendiri adalah terdiri dari 3 karakter. Ya. Sheng itu ada karakter Kou mulut, lalu ada karakter Ertuo telinga, dan juga ada gambar tentang domba gitu ya, domba. Jadi kekudusan kalau saya artikan ya dari bahasa Mandarin itu, bahwa orang yang kudus pertama-tama dia harus berjuang untuk pertama-tama dia memfungsikan telinganya. Dia benar-benar harus mendengar. Mendengar apa yang dikatakan orang, nasihat-nasihat orang, terutama mendengar firman Tuhan. Ya, jadi mendengar firman, mendengar kehendak Tuhan, itu syarat pertama supaya orang bisa menjadi kudus. Karena apa? Orang bisa menjadi kudus, yang pertama dia mendengar.
Firman Tuhan itu adalah kudus dan dengan mendengar firman itu akan menguduskan kita. Tidak peduli apakah kita itu berdosa banyak atau tidak, tapi firman Tuhan itu punya kekuatan, punya daya dari dalam dirinya untuk kemudian membuat kita menjadi kudus kalau kita selalu mendengar. Yang kedua, setelah mendengar kita memanfaatkan mulut kau. Artinya apa? Bercerita, mewartakan sesuatu yang baik. Tetapi apa? Itu juga harus di dalam hati. Jadi 3 karakter itu. Pertama, kita mendengar firman Tuhan, kehendak Tuhan. Lalu kemudian firman kehendak Tuhan itu kita wartakan, kita ceritakan. Tetapi semua itu kita hidupi, kita hayati di dalam hati batin kita. Saya kira itu menarik ya. Karakter Mandarin itu saya lihat menarik. Sengren orang kudus karena mendengar, berbicara yang baik, berkata yang baik. Dan juga semuanya itu dari dalam ya, dilakukan dengan keikhlasan, kejujuran. Saya kira itu hal sederhana yang barangkali orang lakukan. Ya, bahwa berdoa, bermeditasi, membaca kitab suci itu umum ya, diajarkan ya, umum diajarkan. Lalu kemudian membuat kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas rohani yang bermakna. Saya kira itu banyak ajaran yang kita sudah dengar. Tapi apa yang saya katakan itu adalah apa yang saya lihat menarik dari tulisan bahasa Mandarin itu. Saya kira itu. Oh iya, terima kasih Romo. Sama-sama. Romo, bagaimanakah sikap kita terhadap sesama kita dalam hal kekudusan ini, Romo? Ya, kita sebagai manusia ya, tidak ada orang yang sempurna, suci di dunia ini. Maka ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak sempurna atau yang mungkin sering kekali jatuh dalam dosa, yang terpinggirkan atau yang tersingkirkan dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus kembali mengimbah inspirasi dari sikap Yesus sendiri. Di mana Yesus justru tidak menghakimi mereka, Yesus justru merangkul, bahkan justru mengajak mereka untuk menjadi kudus. Nah, kita contoh konkret, seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Semua orang minta supaya Yesus barang siapa yang tidak berdosa dia lempar gitu kan. Batu. Tetapi Yesus cuma mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dari situ kita melihat, Yesus melihat pertobatan dan nilai diri kita itu lebih tinggi daripada dosa atau kesalahan yang kita berbuat. Artinya bahwa sikap kita terhadap orang-orang yang terpinggirkan atau berdosa, tercemar dalam hidup, kita bijaksana tetap merangkul, menyemangati mereka, dan kemudian mengajak mereka tetap hidup dalam kekudusan. Siapapun pasti berdosa. Tapi bagaimana kita saling menguatkan, itulah kualitas kita orang beriman. Terima kasih Romo. Romo, adakah doa kita secara Katolik untuk memohon kekudusan pada Allah Bapa, Romo? Banyak sekali ya. Banyak sekali doa dalam Katolik itu untuk memohon kekudusan itu banyak sekali ya. Entah Bapa kami juga bagian doa supaya kita kudus. Salam Maria, doa kerahiman, adorasi banyak, doa rosario banyak sekali. Tetapi saya mengatakan itu diajarkan oleh gereja. Itu yang ditawarkan oleh gereja. Tetapi saya yakin setiap orang, Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah maupun kita di sini, tentu kita memiliki doa tersendiri. Doa yang baik adalah yang mengalir dari hati batin kita terdalam, yang mengalir dari hati kita kepada Tuhan. Itulah doa yang terbaik. Ya, terima kasih Romo. Berarti doa apa saja yang kita lakukan boleh ya Romo, boleh, ya. Boleh asalkan kita juga bertujuan kepada Allah Bapa di surga. Betul. Romo, dalam memelihara kekudusan itu tentu kita harus juga melakukan pengakuan dosa ya Romo ya. Bagaimana kita dapat melakukan pengakuan dosa? Apakah sebulan sekali? Apakah 6 bulan sekali? Apakah setahun sekali Romo? Ya kalau ya dalam gereja ya biasanya ya dalam biasanya itu gereja menganjurkan ya paling tidak di hari-hari raya besar gitu ya. Entah di Prapaskah, entah itu Advent, umumnya di situ ya. Umumnya selama ini orang-orang Katolik ya, dimanapun itu selalu mengaku dosa di bulan-bulan itu, di masa Prapaskah maupun masa Advent gitu ya. Tetapi kadang secara pribadi ya, kita di paroki ataupun di tempat lain ada umat yang memang kadang meminta pengakuan dosa bisa setiap minggu orang yang sama. Pengalaman saya
ketika saya berkarya di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, ada seorang umat yang memang rajin sekali pengakuan dosa gitu ya. Hampir tiap minggu dia datang ke pastoran, pastor saya minta untuk pengakuan dosa. Ada juga misalnya minta untuk tiap bulan. Ada juga yang minta sebelum perayaan Ekaristi dilaksanakan, dia minta untuk pengakuan dosa. Saya pernah pelayanan di wilayah Tanjung Pinang, di sebuah komunitas itu, komunitas yang terdiri dari orang-orang Tionghoa dulu. Ya. Jadi mereka dulu pertama kali datang ke Kepri, itu mereka tinggal di satu wilayah, dan wilayah itu rata-rata satu keluarga. Dan mereka itu dari dulu sudah ada kewajiban bahwa sebelum merayakan Ekaristi semuanya itu wajib pengakuan dosa. Yeah. Jadi waktu saya pelayanan di sana, tiap kali saya datang misa, pimpin misa itu, sebelum misa mereka semua yang ada di situ pengakuan dosa. Ya, jadi soal hidup kepada kekudusan, ya soal pengakuan dosa itu ya kalau secara umum ya itu masa Advent dan Prapaskah, tetapi selain itu umat boleh kapan saja untuk pengakuan dosa. Ya, terima kasih Romo. Romo, dalam kitab Tesalonika tertulis, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan untuk melakukan yang kudus. Karena itu barang siapa menolak itu, ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan Roh Kudusnya kepada kamu. Itu bisa dijelaskan Romo, maksudnya apa Romo? Ya, begini. Allah itu adalah Allah yang kudus. Ya. Dan kita adalah ciptaan. Kita dipanggil kepada kekudusan. Lalu untuk panggil kepada kekudusan, Allah sudah mencurahkan Roh Kudus di dalam diri kita. Maka ketika kita hidup kita tidak terarah kepada kekudusan, dengan sendirinya kita sudah menolak Allah. Karena apa? Allah sudah mencurahkan Roh di dalam hati kita. Karena kita seakan-akan cuek. Kita seakan-akan membelakangi Allah yang sudah mencurahkan Roh di dalam diri kita. Saya kira itu pas ya. Ya, terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, baiklah kita cukupkan dahulu bagian pertama dari perbincangan rohani pada hari ini. Mari kita resapkan dalam hati sanubari kita masing-masing, dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali Anda menyimak siaran Oase Rohani Katolik hari ini. Masih ada bersama Anda Romo Diocesan Norbertus Nuho Tukan. Dan saya Bernadette Marita akan menemani Romo Norbert dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Kami ingatkan kepada Anda yang ingin menyampaikan usul, saran atau bertanya, silakan kirim ke alamat email kami orkkaaj2021@gmail.com, atau Anda dapat kirim WA ke nomor 0881 0251 334438. Baiklah, kita kembali ke Romo Norbert untuk menyimak renungan di bagian kedua ini. Romo, di bagian kedua ini apa yang akan Romo bahas? Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari. Dalam bacaan Injil dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13, kita sudah dengar berbicara tentang 5 orang gadis yang bodoh dan 5 orang gadis yang bijaksana. Kalau umat beriman ditanya, mau pilih yang mana? Tentu orang akan dengan spontan menjawab pilih yang bijaksana. Mengapa orang pilih yang bijaksana? Karena 5 orang gadis yang bijaksana ini, mereka menyiapkan pelita dan juga minyak di dalam buli-buli. Lalu orang tidak memilih yang bodoh karena 5 orang gadis ini menyiapkan pelita, tetapi mereka tidak menyiapkan minyak cadangan dalam buli-buli. Saya kira wajar bahwa umat beriman atau siapapun kalau ditanya, mereka menjawab, Romo kami pasti pilih yang bijaksana lah. Iya. Itu pasti. Lalu mengapa kita milih yang bijaksana? Jadi saya melihat bahwa bijaksana di sini karena mereka
mampu melihat, memikirkan sesuatu yang akan datang. Ya. Kemungkinan-kemungkinan di akan datang itu mereka sudah tahu, sudah melihat. Karena itulah mereka menyiapkan minyak dalam buli-buli sebagai cadangan. Apabila minyak dalam pelita habis, mereka ambil itu dan nyalakan, lalu mereka siap sedia. Mereka punya persiapan. Punya Romo, persiapan. Jadi orang yang bijaksana atau orang beriman yang bijaksana adalah orang beriman yang tidak hidup hanya untuk sekarang. Tidak hidup hanya untuk dirinya dan untuk saat ini saja. Tetapi juga dia memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan datang. Itulah orang beriman yang bijaksana. Artinya bahwa dia selalu memiliki iman. Dia selalu memiliki cinta kasih untuk dipraktekkan di dalam kehidupan. Saya kira minyak yang dimaksudkan adalah soal iman yang diwujudkan, yang dikonkretkan dalam perbuatan apa saja dalam hidup. Lalu orang bodoh. Mengapa mereka tidak bijaksana? Karena kebalikan dari orang yang bijaksana. Karena tidak memikirkan sesuatu yang akan datang. Ya sederhananya, orang kalau misalnya pada saat ini dia tabung uang katakanlah. Suatu saat dia sakit, gampang saja kan? Dia tinggal ambil duit, dia bayar. Tapi kalau dia tidak tabung, ketika dia sakit, dia akan kesulitan, dia bisa pinjam sana sini. Syukur kalau orang kasih. Nah, ini kita lihat perbedaan antara orang yang bodoh dan bijaksana ya. 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Tetapi saya sendiri justru mengkritik yang bijaksana ini. Kenapa Romo? Mengkritik. Karena umumnya mungkin umat beriman memilih yang bijaksana. Tapi justru saya melihat pada titik terakhir 5 orang yang bijaksana itu saya katakan tidak bijaksana. Karena apa? Ini saya cerita dulu ya. Salah satu apa yang saya baca ya dalam filsafat Buddhisme gitu ya. Kalau orang-orang Buddha, saudara-saudara kita yang beragama Buddha, mereka tahu ya, mereka tahu apa itu nirwana. Siapa itu bodhisattva gitu ya, bodhisatta. Nirwana itu adalah puncak terakhir yang dicapai oleh orang-orang yang beragama Buddha. Ya, Buddha ya, Gautama ya, Gautama orang-orang yang sudah tercerahkan, yang sudah mencapai kebebasan tercerahkan dalam hidup. Nirwana itu kalau kita tarik dalam kekristenan ya bisa dibahasakan seperti surga gitu kan, surga. Tahap di mana orang mengalami kebebasan sejati, orang yang sudah tercerahkan, lalu orang yang sudah mengalami kebebasan yang luar biasa. Jadi tetapi ada satu tokoh yang diceritakan adalah Bodhisatta. Bodhisatta itu ketika mau masuk ke nirwana, dia justru memilih tidak mau masuk. Karena apa? Karena dia merasa bahwa hidup manusia yang ada di dunia ini masih penuh dengan penderitaan. Justru karena orang penuh dengan penderitaan itulah yang membuat dia berniat untuk membantu. Artinya dia berkorban tidak masuk dalam nirwana hanya untuk dia menolong manusia yang masih ada dalam penderitaan. Itu pada titik loh. Titik terakhir di mana dia sudah mau masuk nirwana, tapi dia berjanji, dia memutuskan untuk kemudian menolong orang-orang yang masih hidup dalam penderitaan, kemudian bisa bersama-sama masuk. 5 orang gadis yang bijaksana, pada titik terakhir mereka menjadi orang yang pelit. Mereka tidak mau ada belas kasih. Mereka mau supaya keselamatan, kebahagiaan dan sukacita itu mereka nikmati sendiri. Titik inilah saya menilai mereka tidak bijaksana pada titik akhir. Lalu apa maknanya untuk kehidupan kita sebagai orang beriman? Kita mungkin bahagia, kita mungkin bersukacita di dalam hidup. Tapi 5 orang bijaksana mengajari kita bijaksana, tetapi juga kita tidak pelit. Artinya tidak menikmati kebahagiaan secara sendiri, tapi juga kita berani untuk memberikan kepada orang lain agar semua orang juga mengalami sukacita. Saya kira ini penting sekali. Tuhan juga berhadapan dengan orang-orang yang berdosa, yang tersingkirkan. Dia tidak menghakimi, justru dia mengampuni, dan dengan itu ada damai, ada sukacita. Jadi saya selalu katakan
pengampunan itu adalah sebuah kekuatan yang paling tinggi. Dalam bahasa Mandarin, Yuan Liang, Seike Hentate Li Liang. Itu dalam bahasa Mandarin. Sekian. Ya, terima kasih Romo. Berarti gadis-gadis yang bijaksana dari di sini dalam hal ini mereka egois Romo ya. Egois pada Pelit, titik akhir. Iya, pada titik akhir hanya mementingkan dirinya sendiri saja, tidak memikirkan orang lain Romo. Ya. Romo, bagaimana apa saja yang kita harus lakukan untuk agar kita bisa juga membantu orang lain di dalam menempuh masuk ke dalam nirwana atau ke dalam surga itu Romo? Banyak cara ya. Kalau misalnya kita sebagai orang beriman ya, tentu kita memiliki banyak cara bagaimana membantu orang lain agar mereka juga bisa mengalami suasana bahagia dan sukacita. Tidak harus ketika suatu saat kita dipanggil Tuhan dulu, tetapi bagaimana kita bisa membantu orang lain yang berada dalam kehidupan kita ini agar mereka juga bisa mengalami suasana bahagia dan sukacita itu dengan cara kita masing-masing. Ya misalnya, ya ada yang sederhana misalnya dengan memberikan 2.000 untuk pengamen di pinggir jalan saja orang sudah bahagia. Dengan membeli sebungkus nasi untuk orang pengemis di pinggir jalan di lampu merah saja orang sudah bahagia. Atau dengan memberikan nasihat ya, nasihat kepada orang-orang yang misalnya sedang terluka atau sedang membutuhkan perhatian, keluarga yang berantakan, ya orang-orang yang selama ini jauh dari Tuhan, kita merangkul mereka untuk kemudian datang kepada Tuhan. Saya kira banyak cara ya, banyak cara tergantung kemampuan ya kondisi kita masing-masing ya. Kalau kami sebagai imam ya, imam ya kalau misa doa itu sudah biasa. Tetapi bagaimana kami mengunjungi orang umat yang jauh ya, jauh dari kota, lalu kemudian memberikan perhatian mereka, memberikan semangat bagi mereka untuk tetap ke gereja, semangat untuk tetap berjuang. Saya kira itu bagian dari perwujudan cinta kasih Tuhan supaya mereka juga mengalami situasi bahagia itu, saya kira. Ya, terima banyak kasih. Cara. Terima kasih Romo. Romo, apa saja yang dapat kita persiapkan dalam hidup untuk mencapai keselamatan kekal, Romo? Ya, ini ya untuk mempersiapkan ya. Iya. Apa saja yang kita persiapkan supaya kita mencapai keselamatan kekal. Ya, banyak ya, banyak. Selain seperti yang saya sudah sebutkan tadi ya, bahwa untuk mencapai keselamatan kekal, ya kita berbuat baik, selain kita berdoa untuk diri kita sendiri, mendoakan orang lain, tetapi juga kita terus-menerus dalam mewartakan kebaikan Tuhan, terus-menerus berbuat baik ya tanpa memandang, ya tanpa melihat orang ini suku mana, orang ini dari mana, tapi cinta kasih kita itu hendaknya universal ya. Tertuju kepada siapa saja, menolong siapa saja yang datang kepada kita, membantu tanpa memandang. Saya kira ini bagian dari persiapan kita ya untuk menuju hidup yang kekal ya. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usahlah jumpa kita hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Maka Romo Diosesan Norbertus Nuho Tukan dan saya Benedict Marita undur diri dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita tutup jumpa kita dengan sebuah doa dan berkat Tuhan melalui Romo Norbert. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih banyak atas setiap cinta kasih dan kebaikan-Mu yang kami nikmati, yang kami alami dalam kehidupan kami. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami menjadi orang yang mampu untuk mengejar dan memiliki kekudusan dalam hidup. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami juga menjadi orang yang bijaksana, yang senantiasa mempersiapkan diri kami untuk boleh menikmati kebahagiaan, untuk boleh menikmati sukacita di dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Romo. Semoga kita semua saudara-saudari sekalian dijaga, dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih Romo. Sama-sama. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.